Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Santri Belajar Berdakwah. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan puasa Ramadan. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa namun melihat TikTok, YouTube, dan Facebook, teman-teman. Kita akan menjawab, teman-teman. Oke, terkait dengan hukumnya, kita kembali lagi apa yang dia lihat, teman-teman. Kalau seandainya yang dia lihat itu adalah salah satu hal yang positif, seperti pengajian, lihat di TikTok, ya. Kan ada kan potongan-potongan pengajian Ustadz Abdus Somad atau Gus Baha yang ada di TikTok, ya, atau lihat di YouTube, ya, yang biasanya pengajiannya itu full, ya, sampai selesai, ya, atau lihat di Facebook, mungkin ada yang membagikannya ketika live, ya, bisa live di Facebook juga, ya. Kalau seandainya itu isinya hal yang positif atau sesuatu hal yang menimbulkan suatu pahala bagi orang yang melihat dan manfaat bagi orang yang melihat, itu boleh-boleh saja, malah akan menimbulkan suatu pahala yang sangat besar, teman-teman. Bila yang dilihat itu adalah yang tidak bermanfaat, lebih-lebihnya sampai membangunkan hawa nafsu bagi yang melihat, seperti halnya TikTok, ya, itu kan ada kayak pargoy dan sebagainya. Orang yang melihat konten tersebut maka berdosa, ya, karena itu salah satu zina mata, ya. Lalu bagaimana orang yang berpuasa melihat TikTok, YouTube, dan Facebook yang mana di dalamnya terdapat lawan jenis yang mana bisa menimbulkan hawa nafsu seseorang bagi yang melihatnya, teman-teman. Yaitu hukumnya yaitu berdosa atau haram, ya, karena menimbulkan dosa. Dan lalu bagaimana puasanya? Maka puasanya dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Artinya membatalkan pahala puasanya, teman-teman. Jadi orang berpuasa itu bukan menahan dari rasa lapar dan haus saja, tapi juga harus menahan semua hal-hal yang mengakibatkan perbuatan dosa, mengakibatkan sebuah maksiat yang dilakukannya. Itu adalah puasa, teman-teman. Seperti tangan ini digunakan untuk yang positif, bersedekah, tidak boleh memukul dan yang lain mencuri, ya. Apalagi juga mata apa yang kita lihat itu harus yang baik-baik, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, menghadiri suatu majelis, menghadiri suatu pengajian, dan ini adalah salah satu hal yang positif dan yang mengakibatkan sebuah pahala yang sangat besar bagi yang melakukannya, teman-teman. Jadi jawabannya tergantung apa yang dilihat, ya. Kalau yang dilihat itu salah satu hal yang positif, yang bermanfaat, ya, maka boleh-boleh saja. Apalagi sampai mendapatkan pahala apa yang dia lakukan dan apa yang dia lihat. Apalagi kalau seandainya dia melihat lawan jenis sampai menimbulkan hawa nafsu kayak pargoy dan sebagainya. Ini ya berdosa, teman-teman. Bukan hanya berdosa, tapi akan membatalkan pahala puasanya, teman-teman. Sebagaimana di dalam kitab, di sini saya megang kitabnya, Kitab Durratun Nasihin. Di dalam Kitab Durratun Nasihin di sini sudah jelas. Saya akan bacakan, teman-teman. Bagi yang berpuasa mohon hati-hati, ya, supaya puasa kalian itu tetap mendapatkan pahala. Jangan sampai kalian puasa cuman hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja, teman-teman. Oke. Saya akan bacakan ini di bab puasa, teman-teman, ya, di bab puasa di sini halaman 12, ya. Bahwasanya di sini dijelaskan, ya, dari Anas, ya, sahabat Anas dari Nabi, ya, bahwasannya khamsatu asya'a, ada 5 perkara tuhitus shauma ai tubtilu thawabahu, artinya membatalkan pahala puasa, teman-teman. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu berdusta, ya. Berdusta. Jadi tidak boleh berdusta, teman-teman. Dan yang kedua yaitu ghibah atau rasanan, ya.
Jadi tidak boleh rasanan. Kalau teman-teman sedang berpuasa, berhenti dulu rasanannya. Tidak boleh teman-teman. Supaya pahala puasa teman-teman bisa didapatkan. Dan tidak hilang begitu saja disebabkan tingkah laku atau perbuatan kita yang melakukan maksiat itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu sumpah. Sumpah yang palsu. Dan yang keempat, namimah, mengadu domba. Dan yang kelima yaitu melihat bisyahwatin dengan syahwatnya. Jadi teman-teman ya, seseorang melihat TikTok, Facebook, YouTube, kalau seandainya yang dilihat itu hal yang positif, maka boleh-boleh saja, apalagi sampai mendapatkan, bagi yang melihatnya itu mendapatkan pahala, itu maka dianjurkan kayak pengajian ya, atau yang lain yang mungkin yang bermanfaat baginya ya. Mungkin dia itu mencari tutorial seperti di YouTube ya, itu tidak apa-apa, tapi tutorial yang baik ya. Maka ini kan bermanfaat baginya, itu tidak apa-apa teman-teman. Kalau seandainya melihat lawan jenis, ya, ini rawan teman-teman. Seorang akan menghilangkan ibadah puasanya hanya disebabkan sesuatu hal yang dia lihat yang mungkin bagi dirinya itu, wah cantik, wah seksi. Itu semua hanyalah rayuan semata, teman-teman. Dan itu hanya bersifat sementara saja. Ingat, kita masih ada akhirat. Yang mana akhirat itu lebih kekal ya, daripada dunia ini yang sifatnya sementara. Kalau di akhirat sana itu, kalau dibandingkan nikmat akhirat dibandingkan nikmat dunia, dunia ini tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Oke, oleh sebab itu maka kita harus bersama-sama menahan diri dari tingkah laku yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan termasuk dari melihat yang bukan lawan jenis, yang bukan yang bukan halal baginya ya, itu tidak boleh ya teman-teman. Lalu bagaimana kalau melihat istrinya? Melihat istrinya itu tidak apa-apa teman-teman, ya, tidak apa-apa. Namun kalau seandainya bermesra-mesraan sampai bersetubuh, nah ini tidak diperbolehkan teman-teman ya. Karena bersetubuh di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan itu ada hukum yang lain, ada kafarohnya juga ya teman-teman. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama terhadap saya sendiri. Saya masih kurang ilmu, jadi mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang pas atau yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.